Boleh kasih satu contoh gak sih kayak what kind of a good conflict resolution looks like in your marriage atau in your relationship? Karena balik lagi masih banyak orang di Indonesia yang gak tahu healthy relationship seperti apa, terutama kayak gimana sih caranya nge-resolve konflik. Dan seperti tadi cerita Didi, mungkin masih banyak cowok-cowok yang menganggapan bahwa cowok harus mendominasi atau harus marah dan segala macam, atau ya taunya ya cuma marah misalnya kayak gitu kan. Dan ceweknya pun juga mungkin berharap cowoknya bisa dengerin, cowoknya gak marah-marah, tapi ceweknya juga belum tentu misalnya bisa creating that safe space. So kalau dari kalian berdua, conflict resolution style kalian tuh kayak gimana sih? Yuk. Ya, biasanya itu sih, kalau we know this is really bad nih sampai kita saling nggak ngobrolan gitu, saling quiet gitu, kita udah kita duduk bareng, we talk it out, we talk the whole thing kayak sampai selesai pokoknya. Dan kita we like to finish it that day gitu. Like to finish it that day, atau kayak kalau udah tahu tensinya lagi sama-sama tinggi, kita tuh nggak masalah banget buat ngasih each other tuh space gitu. Jadi kalau aku lagi kesel-keselnya, aku bakal kayak bentar ya, aku nggak bisa having this conversation sekarang, aku mau ke kamar dulu dan I need to think gitu, apa ya yang terjadi dan sebagainya. Dia juga kayak gitu, dia bukan tipe yang tiap kali marah tuh langsung bang gitu. Dia bakal kayak pikir, dia bakal listen to me a lot gitu. Baru abis itu sama-sama clear baru ngomong gitu. Jadi kita nggak pernah yang sampai wah gitu, nggak pernah. Makanya every conflict itu bisa diselesain dengan apa ya? Dengan sangat peaceful gitu, I would say. Jadi karena nggak reaktif dua-duanya. Oh ya, gitu. Kita nggak reaktif sama konflik sekali. berantemnya nggak spontan gitu loh. Iya. Jadi bukan berarti nggak ada konflik, tapi di saat ada konflik kita bisa satu tim untuk nyelesainnya gitu kan. Iya. Yes. Jadi jangan berharap relationship, gue mau relationship sehat yang nggak ada konflik, nggak mungkin, pasti selalu ada konflik. Tapi pertanyaannya gimana manage konflik itu kan? Yes, justru konflik is very necessary kan dalam hubungan. Justru buat hubungan itu jadi grow harus pakai konflik. Harus ada, karena dengan konflik kan I understand you better gitu. Dan vice versa kan. Iya. Jadi kalau nggak ada konflik justru itu dipertanyakan. Berarti dua-duanya sama-sama tutup pintu tuh. Dengerin. Okay. Dan I always say it's either we both win atau we both lose gitu. Nggak ada such thing as oh you win I win gitu. Nggak ada. Kalau dia kalah dalam konflik, that means aku juga kalah. Tapi kalau kita pengen menang dua-duanya, berarti konflik ini harus ada kesimpulannya nih yang bikin dia happy, aku juga happy gitu. Atau sometimes kalau dia nggak setuju ya udah nggak apa-apa, I can have my own opinion gitu, tapi and still be okay sama keadaan kita berdua gitu. Okay. Kalau dari Didi mungkin any tips from you as a guy gitu kan, kayak what kind of healthy relationship looks like in your POV? Healthy relationship? Healthy conflict resolution, sorry. Enggak sih, itu yang paling penting like. Kasih space untuk ngeluarin unek-unek dulu semua. Karena lu gak bakal bisa decision making atau punya clarity, kejelasan ini mau diapain ini masalah kalau emang belum terkuras semua gitu kan. Dan cara mengurasnya bukan blaming, tapi ngasih tahu ini yang gua rasain, menurut gue begini, kalau lu gimana? Oh yang gua rasain menurut gue begini, oke udah keluar semua ya, udah keluar. Oke, terus gimana nih? Kita cari jalan tengah. Bukan gitu gak? Yes, kayak gitu. Dan bukan berarti karena ini cocok di kita, belum tentu semua orang juga harus ikut cara ini ya. Conflict resolution itu kan kayak banyak banget patternnya gitu. Like one of my clients misalnya, cara conflict resolution dia sama suaminya itu adalah dengan omongin semua, drop semua, abis itu baru, kenapa lu bisa mikir gitu ya? Kenapa gue bisa mikir gini ya gitu. Ada yang harus ngeluarin dulu semuanya gitu ya. Sampai kayak sampai ngomong kasar dan sebagainya gitu. Emang itu resolusinya mereka dan itu caranya mereka. Kalau justru mereka jadi diem-diem aja pakai cara kita, pasangannya bingung. Lo siapa gitu. Oke. Oh kalau kalian lebih ke retreat dulu sebentar, cooling down, terus balik lagi. Iya. Okay. Ada orang yang kayak langsung terus ya udah selesain hari itu juga, saat itu juga, misalnya ada yang kayak gitu juga. Tapi yang pasti jangan dipendam. Yes. Lama-lama. Yes, itu betul. yang pasti. Itu nggak boleh sih. So nantikan beberapa bulan ke depan di ranum.co.id kita akan ada assessment conflict resolution style. Iya. Jadi stay tune.
Itu penting banget sih. Sekalian. Itu penting banget sih karena aku udah jadi konselor pernikahan, konselor hubungan tuh udah berapa tahun ya, dan sering ketemu pasangan yang kenapa mereka bisa end up ada di kursi terapi is because mereka nggak punya konflik resolution style sama sekali gitu. Ada yang suka nampung konflik dari zaman baheula, jadi tiap kali berantem semuanya dulu lu kan kayak gini gitu. Yap. Itu salah satu hal yang penting banget sih. Jadi jangan lupa ya guys. And I think a lot of people don't even know how kalau conflict resolve tuh kelihatannya kayak gimana sih gitu. They think that kalau udah nggak jerit-jeritan lagi, udah well good gitu. Kalau kita bisa tidur, udah all good. Padahal tapi problemnya belum. Masih it's still there gitu. Iya. Kita bisa mark itu sebagai selesai. Itu kalau kamu udah damai, udah tahu itu bukan konflik lagi, aku juga udah tahu, dan di masa depan kita tidak mengungkit itu sebagai konflik lagi. Udah nggak ada kepahitan soal dulu kemarin kamu kayak gini nih sama aku. Udah nggak lagi, nggak di bring up lagi. Kalau mau contohnya bisa search di YouTube Coach Anes, namanya Bertengkar Tanpa Kekerasan. Itu kita mendokumentasikan kita lagi ribut. Wow, oke. Dari webcam gitu. Jadi kasusnya apa sih waktu itu? Bangun pagi nih susah banget bangun pagi. Susah banget bangun pagi, udah berulang-ulang. Gue orangnya bukan seseorang yang reaction dalam kalau ada satu kali orang salah terus gue langsung marah, gue nggak kayak gitu. Tapi dia selalu ngerasa kayak gitu karena dia nggak nyadar kan. Jadi gue harus tahu, lu kemarin gini. Oh gitu ya gitu. Tapi intinya masalahnya bangun pagi, dia susah bangun pagi. Jadi gue ngerasa morning routine gue influence by dia karena dia kan anget ya. Kayak gue bangun kayak gitu. Kan gue jadi pengen peluk-pelukan lagi, jadi akhirnya siang gitu. Tapi kayak gitu kan ya? Iya, kind of kayak gitu. Terus aku mencoba kayak nyaranin, ayo dong bangun pagi sehat segala macam kayak gitu-gitu. Tapi ada pokoknya ke-trigger something, terus ada ke-trigger deh gitu. Yang pas ke-trigger gitu, wah ke-trigger oke. Ini lagi fight nih. Terus gue langsung buka tripod gitu. Taruh handphone, ayo duduk sini gitu. Duduk ya udah ngobrol, dia nangis, gue sempat marah juga 1 jam tuh ya. 1 jam. Terus di ujung ya udah kita resolve, dan banyak yang ke-trigger di kolom komentar. Iya. Okay. Kayak contohnya cewek-cewek yang kayak, Mas mbaknya kan begini, Mas tuh harusnya gini. Kayak when we saw that comments like, oh man kasihan, dia pasti di dalam hidupnya juga lagi berat nih gitu loh. Akhirnya we can empathize with other karena kita baru tahu kayak ternyata banyak orang yang gak bisa ya gitu. Even to see this kind of conflict resolution sebagai netral gitu loh. Jadi kayak menganggap bahwa ini tuh salah dan segala macam. Sorry, you were saying something? Oh enggak, our conflict is also not very pretty ya. It's not like we talk it out and like sambil minum kopi gitu, enggak. Kayak is banyak in the middle, bisa diem banget, bisa kayak gelap banget gitu. Iya kayak because kayak oh shit we are stuck gitu, kayak ini nggak ada resolusinya gitu. It feels that way. Sorry. It's okay. Hal terkonyol yang diributin apa? Karena gue kan tadi kayak bangun pagi. Karena menurut gue itu safe untuk dikonsumsi publik karena bukan something yang private banget. Jadi kayak ini ribut gara-gara bangun pagi. Oke, masih bisa lah ditonton orang walaupun nangis-nangis gue kencang-kencang dikit di awal gitu. Masih oke. Tapi kalau udah mulai yang berat-berat kan enggak gitu. Ada sih. Didi itu kalau bilang I'm gonna work out now gitu. Dia bisa baru mulai workout kayak 1 or 2 hours setelah dia bilang I'm gonna work out now gitu. Ngumpulin moodnya lama. Yes, exactly. Tenang bro, itu tuh I got you. Dan aku tuh yang dari kecil tuh apa-apa kayak harus gercep gitu loh. If you wanna do something, you say something, then do it right away gitu. Aku tipenya orang kayak gitu yang sat gitu. Dan ngelihat dia kayak gitu jadi gatel gitu. Kalau misalnya nggak mau langsung workout, boleh nggak bilang jangan ngomong mau langsung workout. Jadi aku ngeliatin kapan ini orang kelar workout ya. Lu ada expectation gitu kayak nungguin gini. Kok masih belum juga ya gitu. Aku kejar-kejar lagi. Loh kok masih ngapain gitu, do the other things. Dan itu bikin aku gatel lama-lama. It's very small actually. Dan gak secara langsung ganggu aku kan. Tapi karena setiap hari kelihatan, jadi akhirnya diributin loh soal itu. Resolve-nya gimana? For me apa ya, the thing that I always try to remind myself kalau Yuni ngomongin aku sesuatu, I know that she's doing that so that I improve gitu loh. Aku grow. Aku selalu ingetnya itu terus. At first my reaction is kayak
at least I'm working out ya gitu. Iya. Ya kan? I feel you. Tenang. Iya. He got you, I feel you. Don't worry. Is anyone feel me? Of course, sis. Of course. Yang in this case ya. Lama banget jadi dia geraknya. We must know as a guy kita punya itu sih reflect dalam Indo biasanya ngomong apa ya? Reflect atau Reaction? Red flag atau reflect? reflect. Iya. Reaction aja. Reaction. Pasti itu kok. I think maybe Nggak. girls also ya. Kan Kayak ego gak sih? Defensive kayak- gitu. ego Iya. ya defensif gitu kan. Iya. But I know I'll feel that way, then I always remind myself, you need saying this so that bantu aku improve itu. Susah sih buat cowok. Jangankan Kalau- cowok Susah, deh, Kak. susah. Cewek aja kadang susah loh untuk ditegur. Kayak kamu jangan kayak gini deh. Buat cewek yang udah lama hidup sendiri dan digituin sama pasangannya kayak ini kalau ngomongin dalam hati ya, lu tuh apaan sih gitu. Itu mungkin kalau nanti kalau udah makin canggih ya, kita ada testosterone measurement gitu, mungkin pas kita ngalah gitu kayak testosterone kita turun gitu. Tracking testosterone gitu. It's very hard sebenarnya. But the thing is, menurut aku salah satu yang sehat di aku sama Didi itu adalah we both know that partner kita nih, dia dan aku itu nggak sama-sama pengen berniat menyakiti satu sama lain gitu. Iya. So even on those darkest days, we know that ya tujuan akhirnya buat kebaikan juga sebenarnya Yes. gitu. Dan menurut aku salah satu hal yang juga nggak semua orang punya perspektif ini adalah saat kita punya konflik sama partner, ego itu bakal bikin kita by default ya, manusia of course pengen menang lah waktu kita di attack atau waktu ada orang ngomong yang sesuatu yang buruk gitu ya. Of course kita pengen defend ourselves. Ego kan yang ngomong kan, gue harus kayak gini dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa berantem sama pasangan itu bukan soal siapa yang menang. Ini mau menyelamatkan dirimu, pengen bikin dirimu menang, atau pengen relationship yang menang gitu. Karena kalau diri kamu menang, belum tentu relationship kamu menang. Tapi kalau relationship kamu menang, udah pasti diri kamu menang. Ya.